Diabetes bukan hanya sekadar peningkatan gula darah. Ini adalah penyakit metabolik sistemik. Pasien dengan diabetes tipe 2, 3 metabolisme inti dalam tubuhnya semuanya kacau. Mereka adalah metabolisme gula, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Begitu ketiga metabolisme ini terganggu, tidak hanya gula darah yang tinggi, fungsi organ tubuh dan sistem sirkulasi tubuh juga akan bermasalah. Jadi organ mana yang mengendalikan 3 metabolisme utama tubuh ini? Salah satu organ yang sangat penting adalah hati. Hati adalah pusat metabolisme inti tubuh manusia. Gula, lemak, dan protein dalam tubuh kita semuanya bergantung pada hati untuk metabolisme, pemecahan, konversi, penyimpanan, dan pemanfaatan. Sederhananya, jika fungsi hati normal, 3 metabolisme utama Anda akan lancar dan kadar gula darah akan stabil secara alami. Begitu fungsi hati terganggu, 3 metabolisme utama langsung lumpuh dan diabetes akan menyusul. Ini juga merupakan salah satu akar penyebab utama bagi sebagian besar penderita diabetes. Banyak orang tidak mengerti bagaimana hati mempengaruhi gula darah. Mari kita jelaskan secara sederhana logika penurunan gula darah yang normal dalam tubuh. Setelah kita makan, kadar gula darah kita akan naik. Pada saat ini, pankreas kita akan merasakan perubahan gula darah dan secara aktif akan mengeluarkan insulin. Insulin ini seperti seorang pembawa pesan yang dengan cepat memberitahu organ-organ inti seperti hati dan otot untuk segera memanfaatkan kelebihan gula dalam darah. Dengan kerjasama berbagai organ, gula darah akan stabil turun ke kisaran normal. Di antara semua organ penurun gula darah, hati adalah pemain kunci yang sangat penting dengan 2 fungsi pengendalian gula yang sangat penting. Pertama, hati dapat mengubah kelebihan glukosa dalam darah menjadi glikogen hati untuk disimpan. Dan ketika tubuh membutuhkan energi, ia akan memecah glikogen hati dan melepaskannya, sehingga menstabilkan gula darah sepanjang hari, menghindari gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk kelebihan gula yang tidak terpakai oleh tubuh, hati akan secara bijaksana mengubahnya menjadi lemak, menyimpannya untuk metabolisme, menghindari penumpukan gula dalam darah yang dapat merusak organ. Namun jika fungsi metabolisme hati Anda terganggu atau rusak, semuanya akan menjadi tidak terkendali. Kemampuan hati untuk mensintesis glikogen akan menurun drastis. Tidak dapat secara normal mengumpulkan dan menyimpan gula dalam darah, sehingga kelebihan gula menumpuk di pembuluh darah, dan kadar gula darah akan tetap tinggi. Pada saat ini kita melihat kembali cara-cara penurunan gula darah yang biasa kita gunakan, kita bisa menemukan masalah terbesar. Kebanyakan obat penurun gula darah dan insulin di klinis ditujukan untuk masalah metabolisme gula ini. Hanya secara permukaan menurunkan gula darah, tetapi metabolisme lemak dan protein dalam tubuh penderita diabetes terganggu. Kerusakan hati yang mendasar tidak sepenuhnya diperbaiki. Inilah mengapa banyak orang meskipun kadar gula darahnya normal, tetap mengalami pelemakan hati, hiperlipidemia, kehilangan otot, dan kelelahan. Gejala penyakit terus berkembang diam-diam karena gangguan metabolisme tubuh belum diperbaiki. Akar masalahnya masih ada, dan kondisi tubuh secara keseluruhan hanya akan terus memburuk. Jadi inti dari membalikkan diabetes sebenarnya bukanlah mengonsumsi obat untuk mengontrol gula, melainkan memperbaiki gangguan pada 3 metabolisme utama Anda. Selama metabolisme gula, lemak, dan protein di hati dikembalikan ke keadaan normal, kemampuan tubuh untuk mengatur dan menurunkan gula akan pulih, dan insulin dapat berfungsi dengan baik. Tanpa bergantung pada obat untuk menekan gula darah secara alami dapat stabil dalam jangka panjang. Inilah yang disebut pembalikan diabetes yang sebenarnya.